Krisis keuangan, ketidakbecusan raja dalam menjalankan pemerintahan, sikap represif negara dan lain-lain membuat revolusi Perancis pecah pada tahun 1789. Raja Louis XVI dan istrinya dipenggal di alun-alun. Namun, pasca revolusi, keadaan tidak otomatis membaik. Konflik internal dari kelompok revolusioner dan serangan dari eksternal membuat pemerintahan Perancis terguncang berkali-kali. Ketidakstabilan politik dan sosial menyebabkan kekacauan dan eksekusi mati terhadap orang-orang yang dianggap kontra revolusi. Seorang wanita yang merasa muak dengan eksekusi terhadap banyak orang melakukan hal gila terhadap kaum revolusioner. Dia membunuh salah satu tokoh revolusioner Perancis yang dianggap turut bertanggung jawab atas ribuan eksekusi yang terjadi. Ayo kita mulai. Raja Louis XVI bersama istrinya Ratu Marie Antoinette dihukum penggal kepala di Place de la Révolution, tempat yang kini menjadi alun-alun kota Paris. Pasca revolusi dan dieksekusinya sang raja, kondisi Perancis tidak langsung berubah menjadi baik. Kelompok pro-revolusi atau Jacobin terbagi menjadi dua kelompok. Faksi Girondin yang merupakan kelompok moderat dan mau berkompromi, dan satunya lagi adalah faksi Montagnard, kelompok radikal dan tidak mau menerima kompromi. Kelompok Montagnard Jacobin yang memiliki basis rakyat miskin perkotaan lebih mendominasi parlemen, sehingga merekalah yang akhirnya menguasai pemerintahan. Pimpinan mereka, Robespierre, menjadi pemimpin dari Komite Keselamatan Publik atau Komite de Salut Public, dan Perancis pun memasuki masa pemerintahan teror. Tahun 1793 hingga 1794 adalah masa-masa mengerikan selama revolusi Perancis. Sejarah mencatat masa ini sebagai masa pemerintahan teror yang dilaksanakan oleh Maximilien de Robespierre. Dia menggunakan segala macam cara untuk membersihkan Perancis dari orang-orang yang dianggap kontra terhadap revolusi. Apakah itu adalah bekas anggota kerajaan, bangsawan, agamawan, bahkan teman-temannya sendiri yang dianggap mencurigakan dan bersalah. Dalam setahun alias 365 hari saja, diperkirakan Perancis pada saat itu telah mengeksekusi 18 hingga 30 ribu orang. Jean-Paul Marat adalah salah seorang pejabat deputi Konvensi Nasional, semacam pemerintahan sementara Perancis pasca revolusi. Sebagai bagian dari kelompok garis keras, Marat turut menghalalkan segala cara untuk membawa Perancis ke arah yang lebih baik menurutnya. Dia turut mendukung eksekusi orang-orang yang dianggap bersalah dan dianggap bertanggung jawab atas pembantaian September pasca revolusi. Pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan oleh revolusioner ini membuat rakyat mulai geram. Tujuan revolusi yang harusnya membawa kebaikan justru menjadi ketakutan dan teror. Di saat itulah seorang wanita yang juga merupakan anggota faksi Girondin atau kelompok yang lebih moderat dan menerima kompromi selama revolusi melakukan keputusan berat. Dia berniat untuk menghabisi nyawa Jean-Paul Marat karena dianggap bertanggung jawab atas eksekusi dan pembantaian atas nama revolusi. Bagi wanita ini, dalih revolusi hanyalah omong kosong seiring waktu. Karena meskipun monarki absolut raja sudah berganti menjadi republik, namun keadaan tidak kunjung membaik, malah menakutkan. Perempuan ini adalah Charlotte Corday. Charlotte Corday lahir di daerah yang kini menjadi Normandia di Perancis Utara. Keluarganya tergolong kelas menengah dan dia mendapat pendidikan cukup dari sekolah di Biara. Ketika beranjak dewasa, dia mulai akrab dengan pengaruh politik dari faksi Girondin. Dia lebih condong untuk menerima kompromi dan moderat dibandingkan kelompok Montagnard yang lebih radikal dan menganggap segala hal boleh dilakukan untuk mempertahankan republik termasuk dengan cara teror. Seiring waktu, Corday semakin dalam menjadi bagian dari Girondin. Kebenciannya terhadap kaum Montagnard semakin menjadi tatkala pembantaian September di Perancis terjadi. Pembantaian yang mengorbankan para tahanan dan agamawan di Perancis ini diyakini menjadi tanggung jawab dari para petinggi kelompok revolusioner Montagnard. Salah satunya adalah tentu saja Jean-Paul Marat. Kemarahan Corday terhadap kaum revolusioner ini bukan hanya karena pembantaian dan eksekusi yang terjadi.
Namun juga adanya kemungkinan perang saudara antara rakyat Perancis jika ketidakstabilan sosial terus berlanjut. Akhirnya Kurde memutuskan untuk menegakkan pisau keadilannya sendiri. Dia pergi menuju Paris, membeli pisau dengan bilah sepanjang 15 cm untuk mengakhiri teror yang diberikan oleh pemimpin revolusioner. Pada peringatan Hari Bastille yang dibatalkan, Kurde terpaksa harus mengubah rencananya untuk membunuh Marat. Awalnya dia berencana membunuh Marat di depan umum pada 14 Juli 1793. Namun dia merubah rencananya sehari lebih cepat. Kurde mendatangi kediaman Jean-Paul Marat, menemui istrinya dan meminta izin bertemu Marat. Dia menemui Jean-Paul Marat di bak mandinya, tempat Jean-Paul Marat berendam dengan obat kulitnya. Kurde disebut berpura-pura ingin melaporkan rekan-rekannya yang dianggap berbahaya bagi negara. Marat, seorang revolusioner sekaligus pimpinan surat kabar di Paris yang terkenal tajam dan kritis terhadap orang-orang yang berbeda pandangan dengannya, dibunuh saat itu juga. Di sekitar perutnya, Kurde menancapkan pisaunya. Marat yang saat itu berada di rumahnya sendiri sempat berteriak di akhir hayatnya, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Tanpa perlu interogasi dan banyak waktu untuk bukti, Kurde langsung dibawa oleh pihak keamanan. Dia dimasukkan penjara. Tindakannya ini membuat heboh seantero negeri. Seorang wanita muda yang dianggap royalis kerajaan membunuh pimpinan kelompok revolusioner. Tindakan Kurde ini memicu kemarahan yang lebih besar dari kalangan revolusioner. Mereka menganggap Kurde adalah pengkhianat negara dan harus merasakan tajamnya pisau guillotine di tempat eksekusi. Charlotte Kurde yang baru saja membunuh mendekam di penjara. Dia mengatakan sama sekali tidak menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Dia menuliskan surat untuk ayahnya untuk terakhir kalinya. Pemeriksaan menunjukkan bahwa dia melakukan hal tersebut atas inisiatif sendiri dan bukan rencana orang lain atau partainya Girondin. Kurde menyebut bahwa dirinya membunuh satu orang untuk menyelamatkan ratusan ribu orang. Dia berharap kematian Marat akan mengakhiri teror yang dirasakan rakyat Perancis. Namun dia salah. Pengaruh kelompok revolusi yang radikal masih sangat kuat pada waktu itu. Kematian Marat justru menjadi penyemangat kaum radikal revolusioner untuk membersihkan orang-orang yang dianggap kontra revolusi. Meskipun begitu, apa yang dilakukan Kurde bukannya tanpa arti. Beberapa tahun setelah eksekusi atas dirinya, pemerintahan teror di Perancis berakhir. Kelompok Girondin naik kekuasaan dan menggulingkan Montagnar. Robespierre sebagai pimpinan pemerintahan teror pun nantinya harus merasakan pisau eksekusi yang sama dengan Charlotte Kurde. Charlotte Kurde dieksekusi pada 17 Juli 1793, 4 hari setelah dia melakukan pembunuhannya. Charlotte Kurde, wanita, seorang diri, muak dengan kepalsuan slogan revolusi dan perjuangan untuk rakyat yang diserukan kaum revolusioner. Dia akhirnya mencabut pisau dan menegakkan keadilannya sendiri. Nah, itulah kisah singkat dari Charlotte Kurde. Dalam masa revolusi serta pergolakan sosial di Perancis, sangat susah menyebut mana pihak yang benar dan yang salah. Semua pihak akan merasa benar menurut versi mereka sendiri. Begitu jugalah hal yang dialami pada masa Charlotte Kurde waktu itu. Kalian bisa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.